Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Aura. Boleh kalian panggil Ibu Arin atau Ibu Aura. Sekarang kita akan mengadakan kegiatan bimbingan klasikal. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu, boleh dipimpin oleh Teh Siti Ulfi. Sebelum memulai konselingnya, mari kita berdoa sesuai ajarannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Teh Ulfi. Nah, sebelum itu, jika kalian bisa on cam ya, teman-teman. Kita ice breaking dulu kali ya. Ibu punya tebak-tebakan. Siapa aku? Kecil, berwarna hitam, kakinya 4. Siapa aku? Boleh tebak. Tikus. Bukan. Semut. Betul. Lanjut. Lagi nggak? Lagi. Kakinya 2. Suaranya kungkurunguk. Nah, siapa aku? Ayam. Betul. Dicukup. Oke, dicukupkan sekian ya. Ice breaking-nya, kita langsung ke materi. Masalah pribadi dalam pengembangan karir. Kalian ada gak sih masalah dalam pengembangan? Ada nggak? Kayaknya ada ibu tapi nggak sadar. Iya, oke, kita bahas ya teman-teman. Boleh next? Nah, perkembangan kehidupan pendidikan dan karir dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor sosial ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pandangan hidup, prinsip, dan cita-cita. Faktor lingkungan yaitu meliputi lingkungan kehidupan masyarakat, lingkungan rumah tangga, dan lingkungan teman sebaya. Kenapa lingkungan masyarakat? Karena kita itu selalu melihat di sekitar kita. Kayak misalkan ya, Patan itu pengen jadi lurah nih, karena ngeliat lurah yang ada di sekitar. Karena lurah yang di sekitar Patan itu sangat memotivasi Patan untuk ingin menjadi lurah. Nah, lingkungan di rumah tangga itu seperti di keluarga, kayak lebih ke tuntutan orang tua. Kayak, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Kalau lingkungan teman sebaya, biasanya kalian itu suka ikut-ikutan temen. Ya nggak sih? Kayak, aku mau jadi dokter, ya udah aku juga mau jadi dokter, kayak gitu. Ya nggak sih? Ya.
Benar. Next. Tetapi orang tua juga perlu memahami kemajuan pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan di luar keluarga, karena dengan norma dan ketentuan yang tidak terlalu jauh berbeda antara rumah, sekolah, dan masyarakat dapat dicapai. Proses pemilihan kerja sebenarnya telah berlangsung sejak dini. Di saat anak menetapkan pilihan sekolah, remaja telah berkemampuan untuk menarik keputusan sekalipun dasar pertimbangan yang digunakan belum cukup luas, terutama yang terkait dengan pandangan masa depan yang belum mantap. Oleh karena itu, mereka masih memerlukan arahan dan bimbingan orang tua atau pembimbing. Nah, kalian itu biasanya masih sering bertanya, apa sih karir apa yang akan kalian tempuh gitu. Entah itu dari diri kalian sendiri, tuntutan orang tua, ataupun dari sekitar kalian semuanya. Nah, apa yang faktor yang digunakan untuk menentukan pekerjaan? Yang pertama, minat dan kemampuan. Jangan sampai kalian kayak misalkan ya, kemampuan kalian teh menyanyi. Tetapi kalian teh maksain untuk kayak jadi desainer, ngegambar, kayak gitu. Sebenarnya bisa aja, tapi itu teh mempersulit diri kalian sendiri. Jenis kelamin. Padahal zaman sekarang itu kan udah emansipasi ya, teman-teman. Tapi tidak semua pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan oleh perempuan itu. Walaupun memang nggak memungkiri kalau itu pun bisa oleh perempuan gitu. Nah, latar belakang orang tua. Kadang latar belakang orang tua juga mempengaruhi pekerjaan kita, karir kita, seperti misalkan orang tua kita tuh dokter. Nah, kita juga nggak akan beda jauh ketika kita ingin memilih karir, ingin menjadi dokter. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita sendiri emang bukan bakatnya ada di dokter gitu. Minatnya. Kondisi sosial ekonomi. Nah, kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi atau menentukan pekerjaan apa yang kita inginkan. Jenis pekerjaan itu sendiri. Jangan sampai memberatkan kalian ya teman-teman ketika memilih karir yang akan kalian jalani. Karena pekerjaan itu apa yang kita sukai, apa yang membuat kita nyaman pasti akan beban itu teh gak ada gitu. Jadi ya seneng kerja teh gitu, bukan malah banyak pikiran dan lain-lain. Oke, next. Nah, upaya pengembangan karir. Sebenarnya pada umur kalian masih kecil pun itu tuh sudah ditentukan ya karirnya teman-teman. Dari tahap minat, tahap kapasitas, tahap nilai, tahap transisi. Dari tahap minat, dari umur 11 sampai 12 tahun, kalian umur berapa sih rata-rata? Umur 15-16 ada? 17, Bu. 16 tahun, Bu. 15 tahun, Bu. Ya, berarti kalian sudah melewati tahap minat. Biasanya di tahap minat ini teh rencana karir yang didasarkan pada minat di pilihan didasarkan atas faktor-faktor
subjektif belum didasarkan atas pertimbangan objektif. Kayak subjektif itu lebih ke aku pengen jadi dokter loh, tapi kita teh belum tahu kalau dokter itu teh ngapain aja, belajarnya apa aja, susah enggak, kita tuh belum melihat ke situ. Kalau pada umur 11 sampai 12 tahun. Nah, tahap kapasitas itu umur 12 sampai 14 tahun. Remaja itu mulai menggunakan keterampilan dan kemampuan pribadi sebagai pertimbangan dalam memilih rencana karirnya. Selain itu, remaja pada tahap ini mulai mengidentifikasi dirinya dengan tokoh idolanya. Nah, kalian punya tokoh idola nggak? Ada Bu. Nah, Nah, itu teh kalian kayak aku suka nih misalkan nih ya sama Ayu Ting Ting. Nah, kalian teh kayak memotivasi diri kayak aku harus jadi Ayu Ting Ting gitu. Bukan jadi Ayu Ting Ting ya, lebih ke aku harus jadi penyanyi yang bagus gitu kayak Ayu Ting Ting kayak gitu. Nah, di umur 15 sampai 16 tahun kalian udah mulai bisa menilai peran penting pada pribadi dalam proses pemilihan karir, di mana kalian eh, udah mampu tahu gitu kalau kemampuan diri kalian teh apa, terus sadar akan gaya hidup, terus mulai menganggap waktu adalah hal yang sangat penting. Jadi kalian mulai berpikir secara objektif kalau ya emang kemampuan diri aku tuh nggak sampai ke dokter loh gitu. Paling ya perawat kayak gitu, farmasi kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian berjuang lebih keras itu bisa ya jadi dokter misalkan. Nah, tahap transisi umur 17 sampai 18 tahun, pada tahap ini remaja bergerak dan pemikiran yang masih di pinggir ke pemikiran yang lebih sentral, yaitu remaja tersebut mulai berpikir cepat, konkret, dan realistis terhadap pekerjaan yang akan ditekuninya. Pada periode ini, remaja telah memasuki tahap eksplorasi, yaitu mencari beberapa alternatif pekerjaan yang cocok, dan tahap kristalisasi yaitu telah memilih suatu karir. Tahap akhir dari perkembangan seseorang yaitu ia telah memiliki pekerjaan yang mantap dengan tugas dan posisi yang spesifik. Oke, next. Nah, masalah-masalah yang akan dihadapi dalam perkembangan karir. Yang pertama itu pelajari dirimu sendiri. Karena kesadaran diri tentang bakat, kemampuan, dan ciri-ciri pribadi yang dia miliki merupakan kunci dari ketetapan perencanaan karir. Yang kedua, di bidang apa kamu merasa paling sreg atau comfortable. Yang ketiga, tulislah rencana dan cita-citamu secara formal. Yang keempat, biasakan dirimu dengan tuntutan pekerjaan tertentu yang kamu minati. Yang kelima, tinjau dan bicarakan lagi rencana karirmu itu dengan orang lain, yaitu dengan guru BK, guru wali kelas, ataupun orang tua, ataupun teman-teman kalian yang kalian percayai. Yang terakhir, jika ternyata pilihan karirmu tidak cocok, hentikan. Jadi kalian jangan memaksakan ketika karirmu memang kayaknya aku nggak bisa di sini deh. Aku bisanya di sini. Gitu. Nah, kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Ada Bu. Boleh. Bu, itu kalau misalkan idola kitanya anime Bu gimana? Gak apa-apa kah Bu? Tapi kita bisa ambil sisi positifnya juga gitu Bu. Boleh, selagi itu positif untuk kamu dan karir kamu. Kadang di anime itu kan ada tentang misalkan kayak dokternya kan, kayak gitu. Terus kayak arsitek yang kayak gitu-gitu kan.
Nah, itu ambil sisi positifnya untuk diri kamu sendiri. Iya Bu, soalnya idola aku tuh Bu, Naruto Bu, dia tanpa menyerah Bu, jadi Hokage. Saya juga pengen jadi Hokage Bu, biar bisa korupsi. Ya, jangan korupsinya. Itu gak Iya Bu, boleh ya, Patan. iya Bu. Ada lagi? Apa cukup? Cukup Ibu, sudah jelas. Oke. Kita langsung ke tugas ya, teman-teman. Kalian tulis di kertas lembar rencana kalian ke depannya dan cita-cita kalian apa yang ingin kalian capai. Terus nanti fotokan dan kirim ke GC ya, teman-teman. Jam 12 udah ngumpulin ya. Bu. Iya, Bu. Siap. Oke, jadi kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Ibu tutup ya, teman-teman. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Ya, Bu, sama-sama.